Ibu, Bapak, dan Saudara, pada bulan purnama di bulan Waisakha, Guru Agung kita melihat dengan terang, dengan jelas sekali apa yang menjadi sebab penderitaan. Ternyata Ibu, Bapak, dan Saudara, sebab penderitaan segala macam yang dialami, yang kita alami itu bukan berasal dari luar, tetapi sebab penderitaan itu berasal persis dari dalam diri kita. Sebab penderitaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Apakah sebab penderitaan itu, Ibu, Bapak, dan Saudara? Sebab penderitaan itu tidak lain adalah keinginan yang tidak wajar. Keinginan yang berkobar-kobar. Keinginan yang membakar kita, itulah sebab penderitaan. Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung kita seperti seorang dokter yang ahli. Kalau kita akan berpikir berbeda, kalau suatu pagi kaki ibu, tangan ibu tidak bisa digerakkan, ibu atau bapak mungkin berpikir, oh ini kaki dan tangan ini ada masalah. Kemudian mencari parem, cari koyo, apalagi balsem, dipijat, karena tangan dan kaki ini mungkin sedang bermasalah. Tidak sembuh, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tidak sembuh. Mungkin sampai diurut, dikerok, tidak sembuh. Tetapi berbeda dengan seorang dokter yang ahli. Dokter ini memeriksa dengan jeli, scanning. Akhirnya diketemukan sebab kaki dan tangan tidak bisa bergerak itu. Sebabnya bukan di kaki, sebabnya bukan di tangan. Tetapi sebabnya ada penyumbatan di otak ini. Sebab itu harus diatasi. Guru Agung kita, Buddha Gautama, seperti dokter yang ahli. Dalam bahasa Pali dikatakan baik saja guru. Guru Agung kita seperti dokter yang mencari sebab penderitaan. Seorang dokter tidak hanya mengobati gejalanya. Kalau saudara memberikan bantuan ala kadarnya memang baik. Memberikan sembako, sedikit uang memang baik. Tetapi itu gejala penderitaan, bukan sebab penderitaan yang diatasi. Kalau kaki dan tangan kram, tidak bisa bergerak, diberi koyo, diberi parem, itu mengatasi atau memberikan respon kepada gejala penderitaan, bukan sebab penderitaan. Guru Agung kita tidak sekadar menyelesaikan gejala penderitaan,
tetapi mencari sebab penderitaan. Kalau kaki dan tangan tidak bisa digerakkan, sebabnya ternyata di otak kita. Dan sebab itu harus diatasi. Ibu, bapak dan saudara, memang penderitaan dan masalah tiap-tiap orang itu tidak sama. Benar. Tetapi masalah emosi, masalah mental, masalah kegagalan, kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, dendam sama pada semua orang. Kesamaan penderitaan, kesamaan masalah yang dihadapi semua orang inilah, ibu, bapak dan saudara, yang membuat kita merasa satu, yang membuat kita menjadi rukun untuk menolong mereka, karena kita sama-sama mengalami masalah-masalah kemanusiaan, penderitaan yang sama. Kita ingin saling menolong, kita ingin rukun, bukan sekadar tenggang rasa. Tetapi kita sadar masalah yang kami hadapi ini sama. Persoalan-persoalan kemanusiaan itulah yang membuat kita ini sama. Sebagai manusia yang tidak ingin menderita, yang ingin bebas dari penderitaan, yang ingin hidup bahagia. Yang mencintai kita, saudara kita. Yang membenci kita juga saudara kita, ibu, bapak dan saudara. Yang umat Buddha juga saudara kita, yang bukan umat Buddha juga benar saudara kita. Kita baru saja selesai melaksanakan pesta demokrasi yang aman dan harmoni. Izinkan saya tidak menggunakan istilah kalah menang. Yang berhasil dalam pesta demokrasi ini saudara kita. Tetapi yang tidak berhasil juga saudara kita. Yang mendukung kita saudara kita. Yang tidak sefaham dengan kita juga saudara kita, saudara. Saudara sesama manusia yang sama-sama menghadapi masalah yang sama. Yang sama-sama ingin bebas dari penderitaan. Yang sama-sama ingin hidup bahagia. Ibu, bapak dan saudara. Tetapi Guru Agung kita mencari lebih mendalam. Dari mana keinginan yang berkobar-kobar itu? Keinginan yang membakar kita itu dari mana datangnya? Dan kalau keinginan itu diikuti, dituruti, maka keinginan itu akan menimbulkan ketagihan dan kemelekatan. Dari mana keinginan itu bisa muncul? Guru Agung kita melihat keinginan yang berkobar-kobar itu muncul karena kita merasakan kenikmatan, kenyamanan, wedana dalam bahasa Pali. Merasa senang, nikmat, puas, nyaman,
itulah provokator yang membakar keinginan kita. Keinginan yang membakar kita itulah membuat kita untuk melakukan kembali. Dan itulah sebab penderitaan. Tetapi mengapa kita bisa merasakan enak, nikmat? Ya, karena kita bisa kontak dengan dunia di luar kita. Mata melihat, telinga mendengar, membau, merasakan, pikiran merencanakan sesuatu, mengenang sesuatu. Panca indera dan pikiran itulah membuat kita bisa kontak dengan dunia di sekitar kita. Dan kontak itu menimbulkan perasaan. Perasaan itu membakar keinginan. Kita bisa kontak, bisa berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Karena ada panca indera, ada pikiran. Tetapi mengapa ada panca indera dan pikiran? Mengapa? Ada panca indera dan pikiran karena ada nama dan rupa dalam bahasa Pali. Karena ada batin, mental, dan ada jasmani. Mental dan jasmani ini yang menimbulkan panca indera dan pikiran. Panca indera dan pikiran itulah yang memungkinkan bisa kontak dengan dunia luar. Dan kontak itu menimbulkan perasaan. Perasaan itulah yang membakar keinginan. Keinginan itulah yang membuat kita menderita. Tetapi Bante, dari mana tiba-tiba ada jasmani dan ada mental ini. Ada nama kanda, ada rupa kanda ini dari mana? Dari kelahiran ibu bapak dan saudara. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada jasmani ini. Kalau tidak dilahirkan, tidak ada kelahiran, tidak ada mental ini. Jasmani dan mental ini karena kelahiran. Tetapi mengapa kita dilahirkan? Karena ada kesadaran yang menyambung. Ada kesadaran dari hidup yang lampau, yang setelah kematian, kesadaran itu menyambung, lahir kembali, sehingga muncul jasmani dan batin kembali. Tetapi Bante, mengapa? Mengapa setelah kematian kesadaran itu menyambung kembali? Mengapa? Bukan berhenti. Ya, kesadaran itu menyambung kembali. Karena diwarnai oleh karma-karma yang bermacam-macam. Sangkara atau karma yang bermacam-macam itulah yang membuat pada waktu kematian kesadaran itu menyambung sehingga lahir kembali. Sehingga ada jasmani dan mental ini, sehingga ada panca indera dan pikiran ini, sehingga bisa menemui sasaran di dunia luar. Sehingga timbul perasaan nikmat, senang, nyaman. Sehingga perasaan itu membakar keinginan. Keinginan itu menyebabkan ketagihan, kemelekatan, penderitaan. Tetapi ibu bapak dan saudara, guru agung kita tidak berhenti. Mengapa sampai membuat karma yang bermacam-macam? Mengapa sampai membuat karma yang tidak karu-karuan? Karma itu perbuatan. Mengapa sampai melakukan perbuatan
Akhirnya Guru Agung kita Buddha Gautama menemukan karma yang bermacam-macam tidak karu-karuan itu dilakukan karena kebodohan, karena mental yang gelap, karena kebodohan batin, sehingga manusia melakukan perbuatan bermacam-macam yang tidak karu-karuan. Awija, kegelapan batin inilah ternyata yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang bermacam-macam itu. Dan perbuatan yang bermacam-macam itulah yang menyambung kesadaran dari satu kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Betapa dahsyatnya kegelapan batin itu. Ibu, bapak dan saudara, betapa hebatnya the power dari kegelapan batin itu. Karena batin yang gelap, karena awija, manusia melakukan perbuatan ngawur, begitulah bahasa Jawa Timur. Perbuatan yang ngawur itu akibatnya setelah kematian karma belum habis. Kesadaran menyambung, lahir kembali, ada jasmani dan batin ini. Jasmani dan batin ini mengakibatkan panca indera dan pikiran berfungsi. Panca indera dan pikiran itulah yang membuat kita mampu menangkap sasaran di dunia luar. Dan karena menangkap sasaran di sekitar kita ini timbul perasaan nikmat, senang, puas. Dan karena tidak hati-hati perasaan itu membakar nafsu keinginan. Dari pancakanda, wedana kanda itulah yang paling ganas. Karena perasaan itu membakar keinginan yang luar biasa. Dan keinginan itulah sumber segala masalah dan penderitaan umat manusia. Sekarang ibu bapak dan saudara yang terpenting adalah Guru Agung kita memberikan jalan keluar. Bagaimana mengatasi penderitaan itu? Yang pertama, seleksi keinginan kita. Jangan semua keinginan dituruti. Berhati-hati dengan semua keinginan dan rencana kita. Jangan sembrono. Gunakan pertimbangan. Gunakan ajaran dhamma, ajaran agama. Melihat norma di masyarakat. Apakah keinginanku ini sudah benar? Apa yang benar menurut agama Buddha? Yang benar itu adalah yang baik. Apakah untuk mengerti yang benar harus menjadi umat Buddha? Tidak, saudara. Tidak ada perintah begitu di kitab suci kita. Apakah yang benar itu? Yang benar itu adalah yang baik. Yang kalau dilakukan berguna untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, itu tidak baik. Sesuatu itu harus berguna untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Itulah benar, baik menurut pandangan Dhamma. Tetapi ibu bapak dan saudara, keinginan yang baik itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Anda mampu tidak mempunyai keinginan rencana seperti itu?
Kalau rencana itu tidak sesuai dengan kemampuan Anda, berhati-hati. Keserakahan bisa menyusupi Anda. Keinginan yang baik, rencana yang baik harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, keserakahan akan mendorong kita. Selanjutnya guru agung kita menunjukkan jaga diri. Jaga diri dari perilaku yang buruk. Saya kemarin diberi WA oleh seorang umat Buddha. Baik sekali. Cara untuk mengatasi penderitaan itu antara lain jamu jati. Saya pikir jamu apa ini? Jaga mulut dan jaga hati. Bagus juga. Ibu, bapak dan saudara. Bersamaan dengan bulan purnama di bulan Waisak, umat Buddha merayakan Waisak. Saudara-saudara kami Muslim sedang menunaikan ibadah puasa. Saudara-saudara kami umat Islam sebenarnya laksana mengingatkan kita dan sekaligus memberikan keteladanan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau kami umat Buddha tidak bisa mengendalikan diri, malu kami terhadap umat Islam. Ibu, bapak dan saudara. Apalagi sekarang. Kalau saudara tidak menjaga perilaku saudara. Dan saudara menuliskan itu sembarangan. Apakah itu di WA, apakah itu di Facebook. Tulisan itu tidak bisa dihapus. Berhati-hati ibu, bapak dan saudara. Kalau tidak dituliskan bagaimana Bante? Ucapan-ucapan buruk Anda, perilaku buruk Anda juga akan disimpan. Disimpan oleh hukum karma. Hukum karma tidak pernah lupa menyimpan perilaku Anda. Yang baik juga yang buruk. Dan hukum karma akan mengembalikan kepada Anda pada suatu saat nanti. Guru agung kita mengatakan memberikan makanan kepada seekor anjing, seekor kucing, memberikan makanan kepada binatang. Itu juga perbuatan yang baik. Akan dicatat oleh hukum karma. Menghormat yang lebih tua, berlaku sopan, juga akan dicatat oleh hukum karma. Tetapi keburukan yang ibu, bapak dan saudara lakukan, juga akan dicatat oleh hukum karma. Para pengajar Dhamma mungkin bisa mengatakan, Bante, hukum karma bukan individu. Hukum karma bukan persona. Hukum karma tidak mencatat benar, ibu, bapak dan saudara. Tapi izinkan saya menggunakan kalimat mencatat dalam tanda petik. Karena untuk rakyat kalimat ini lebih mudah dimengerti. Hukum karma adalah hukum. Seperti hukum fisika, hukum kimia bagi mereka yang intelektualitasnya cukup mengerti. Tetapi bagi rakyat kebanyakan sulit mengerti. Karena itu saya menggunakan kalimat dicatat oleh hukum karma. Dan hukum karma tidak pernah lupa mencatat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu,
berhenti melakukan kejahatan. Karena kejahatan tidak membahagiakan kita, tidak membahagiakan orang lain. Yang kedua, yang selain sila adalah yang kedua. Punyailah hati yang tenang, batin yang tenang. Kalau batin Anda gelisah, berkobar-kobar, penuh dengan kebencian, penasaran, tidak mungkin Anda bahagia. Punya materi banyak, punya fasilitas berkelimpahan, cukup kaya. Tetapi kalau batinnya berkobar-kobar, dibakar kebencian, kemarahan, dendam, apakah orang seperti ini akan bahagia? Punyailah batin yang tenang dengan bermeditasi. Ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama gudangnya meditasi. Kalau umat Buddha tidak pernah bermeditasi, tidak lengkap. Ada permata sesungguhnya yang diberikan Guru Agung kita. Bermeditasilah untuk menenangkan batin Anda. Batin yang tidak tenang tidak mungkin akan membuat seseorang bahagia. Dan batin yang tenang akan melihat kenyataan. Punyailah kearifan. Bukan berarti Pak Arif ada di sini. Punyailah kearifan, kebijaksanaan, panya, wisdom. Untuk melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Menerima perubahan. Karena kita tidak bisa menghindari perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Siapakah yang bisa menghindari umur tua? Siapakah yang bisa menolak sakit? Siapakah yang bisa menghindari kematian? Tidak ada. Pada saat batin kita tenang, umur tua tidak akan membuat kita galau. Karena itu kewajaran. Sakit ya kita berobat. Tetapi pada waktu sakit datang harus menerima, mengakui sakit sebagai sakit. Dan pada saat menjelang kematian, kita semua harus menerima dengan wajar. Guru Agung kita menjelaskan, kalau Anda bisa menerima umur tua yang tidak bisa dihindari, kalau Anda bisa menerima sakit sewaktu-waktu, kalau Anda bisa menerima kematian dengan wajar, Anda tidak akan menderita. Karena kenyataan itu tidak membuat penderitaan pada kita. Yang membuat penderitaan itu adalah kita tidak bisa menerima kenyataan. Umur tua adalah kenyataan. Umur tua tidak membuat kita menderita. Umur tua tidak membuat kita menderita. Tetapi kalau kita tidak mau menerima umur tua, itulah penderitaan. Sakit adalah kewajaran. Sakit fisik ya. Tetapi sakit itu tidak perlu menjadi penderitaan mental. Kalau kita bisa menerima sakit sebagai kewajaran. Apakah kematian membuat kita menderita? Tidak, saudara. Karena itu kewajaran. Tidak ada orang yang tidak mati, belum pernah terjadi. Kematian tidak membuat kita menderita, tetapi tidak mau menerima kematian, itulah yang membuat kita sangat menderita.
Kalau Anda sudah beranjak tua, keriput-keriput, terima saja ibu bapak dan saudara. Enggak usah ditarik-tarik, tidak usah. Keriput-keriput kebijaksanaan. Umur tua tidak membuat Anda menderita, tidak sama sekali. Tetapi tidak bisa menerima umur tua, itulah penderitaan. Untuk menerima perubahan, kita perlu ketenangan batin. Kita perlu mengendalikan perilaku kita, tidak ngawur, tidak melakukan karma-karma yang buruk. Karena kejahatan itu menggelisahkan kita, kebaikan menenteramkan kita. Kebaikan itulah yang mendorong kita mempunyai ketentraman batin. Ketentraman dan ketenangan batin itulah yang membuat kita siap menerima perubahan. Apa yang kami uraikan ini tidak hanya dialami oleh umat Buddha. Semuanya ini dialami oleh semua umat manusia. Oleh karena itulah yang membuat kita merasa sama, merasa satu. Sebagai sesama manusia yang mengalami masalah-masalah kemanusiaan yang sama. Guru Agung kita di dalam Sutta Nipata menjelaskan, nak jajak wasalo hoti, nak jajak hoti brahmanu. Seseorang akan direndahkan di masyarakat atau dipuji di masyarakat bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan, bukan karena kedudukan sosial, tetapi kamakna wasalo hoti, kamakna hoti brahmanu. Seseorang direndahkan di masyarakat, dihargai, dijunjung tinggi di masyarakat hanya karena perbuatan. Ibu, bapak dan saudara, saya harus berhenti. Waisak sudah cukup panjang, ibu bapak dan saudara. Hampir setiap hari. Pak Arif kemudian kemarin baru datang mungkin ya, dari Sumatera dan para biku yang lain. Waisak di Surabaya ini stamina kami yang terakhir. Marilah kita berjuang terus. Kita tidak bisa hidup bahagia, mengatasi penderitaan dengan memohon. Kita harus berjuang untuk kebahagiaan, untuk kebersihan mental kita masing-masing. Selamat merayakan Waisak. Semoga kita maju menjadi warga negara, menjadi umat manusia yang baik. Sudah tentu menjadi warga negara yang baik. Kita ingin bebas dari penderitaan, ingin hidup bahagia, dan ingin mengajak yang lain bersama-sama juga bebas dari penderitaan dan hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.